Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Oktaviani dengan NIM 2020954. Saya akan menganalisis kasus perundungan anak yang berujung maut di Tasikmalaya. Polisi menetapkan 3 anak di bawah umur sebagai tersangka kasus perundungan di Tasikmalaya. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo mengatakan status tersebut ditetapkan setelah diadakannya gelar perkara oleh tim gabungan dari Polres Tasikmalaya dan BPA Polda Jabar. Tim gabungan pun melibatkan KPAID Tasikmalaya dan Balai Pemasyarakatan dalam penyidikan kasus ini. Kemudian kronologi kasusnya. Dalam peristiwa bullying atau perundungan yang terjadi pada 14 Juni 2022 ini, korban dipaksa untuk memperkosa kucing dan kemudian direkam oleh teman-temannya. Namun setelah peristiwa ini terjadi, korban dan para pelaku atau teman-temannya masih bermain bersama. Namun tidak berselang lama, video korban menyebar di kalangan tetangga melalui WhatsApp. Kemudian hal ini diketahui oleh orang tua korban sehingga korban menceritakan kepada ibunya bahwa ia memang sering kali dipukuli saat bermain dan terakhir ia disuruh untuk memperkosa kucing. Sehingga korban merasa malu, tidak mau keluar rumah, tidak mau makan, dan korban sakit sehingga dilarikan ke rumah sakit. Namun pada tanggal 17 Juni 2022 korban meninggal dunia. Sehari sebelum korban meninggal dunia pada tanggal 16 Juni diadakan pertemuan antara orang tua para pelaku dan korban beserta RT RW dan kepala desa di lingkungan tersebut. Para tersangka diketahui melanggar ketentuan pasal 80 junto pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tentang Perlindungan Anak. Adapun penanganan dalam kasus ini dilakukan karena para pelaku masih anak di bawah umur. Pasal 76C menentukan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Unsur-unsur tindak pidana sendiri terdiri dari 2 unsur menurut FAF Lumintang, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari diri pelaku itu sendiri, meliputi apa yang ada di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang hubungannya dengan keadaan yang dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unit PPA Ditreskrimum Polda Jabar berkoordinasi dengan PPA Setkresrim Polres Tasikmalaya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dan Bapas Bandung. Dari koordinasi tersebut diperoleh kesimpulan bahwa akan dilakukannya diversi terhadap ketiga pelaku anak tersebut, mengembalikan pelaku perundungan anak kepada orang tuanya karena penanganan hukum kasus ini harus berdasarkan sistem peradilan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan di luar proses peradilan. Dalam undang-undang, anak yang berkonflik yaitu anak yang genap 12 tahun namun belum mencapai 18 tahun. Diversi dapat dilaksanakan jika tindak pidana yang dilakukan juga diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Tujuan diversi sebenarnya untuk mengurangi dampak negatif anak dari keterlibatannya dalam proses peradilan pidana. Tujuan diversi dalam peradilan pidana anak menurut undang-undang yaitu untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak yang berkonflik dengan hukum, menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum di luar proses peradilan, menghindarkan anak yang berkonflik dengan hukum dari perampasan kemerdekaannya, mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Menurut saya, berdasarkan sistem peradilan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut, dikarenakan 3 pelaku masih anak di bawah umur, maka
pengembalian mereka kepada orang tuanya atau diversi adalah merupakan pilihan yang tepat, namun tetap dengan pembinaan yang dilakukan oleh dinas sosial maupun lembaga perlindungan anak. Selain itu, karena ancaman yang mereka dapat juga kurang dari 7 tahun dan mereka juga berjanji untuk tidak mengulangi tindak pidananya, sesuailah dengan syarat diversi. Pengembalian 3 anak tersebut juga melaksanakan dari tujuan diversi yang lebih ditekankan kepada kesejahteraan anak secara fisik, psikologis maupun psikisnya dan keikutsertaan masyarakat. Karena Undang-Undang Peradilan Anak itu seharusnya memang melihat masa depan generasi atau anak. Terima kasih sudah menonton.